Halo Sobat Cuan, balik lagi ke channel gue di Rizky Pradata. Di episode kali ini spesial banget karena gue punya partner baru buat nyetok. Dan ya ini gue udah tunggu lama banget, gue udah sabar-sabarin dan akhirnya kebeli juga. Apa itu kameranya, apa itu alasan di belakang beli kamera tersebut dan sebagainya, tunggu aja di video ini. Kita mulai langsung. Oke, kita udah ready untuk unboxing video ya. Di unboxing kali ini bener-bener bikin gue excited karena ini bukan endorse, ini bukan ya sejenis endorse lah, sponsor dan sebagainya, enggak. Gue beli kamera ini secara pribadi, jadi gue akan review honest aja terhadap kamera yang gue beli dan alat-alatnya. Baru semalam gue beli dan udah di unboxing sih di toko, tapi gue pengen unboxing ulang di sini karena gue waktu di toko gue nggak, yang unboxing bukan gue, jadi ini unboxing yang langsung dari gue pertama kali. Nah, gue udah beli apa aja? Ceng. Iya, ini dia kameranya. Gimana nih? Biar enak. Tada, kamera Sony. Mereknya adalah ZV-E10. Wih, gila, ini kamera terbarunya Sony, baru setahun atau 2 tahun yang lalu mungkin. Pokoknya belum lama, ini kamera masih baru dari flagshipnya, bukan di flagship sih, banyak kayak dia flagship vlogging yang ini paling salah satu the bestnya. Kamera vlogging, gue udah riset banyak banget kamera yang pengen gue beli dan price range-nya yang gue dulu pikirnya adalah sekitar 10-15 juta karena menurut gue kalau kamera di bawah 10 juta tuh kayak kurang nendang gitu. Jadi gue beli yang agak mahal dikit karena gue tahu kamera yang agak mahal pasti akan lebih panjang umurnya dan lebih kualitasnya lebih bisa ngikutin selama beberapa tahun ke depan gitu. Jadi gue ambil ini Sony ZV-E10. Nah, ini boxnya nggak cuma ini doang, tapi gue juga beli beberapa tools lainnya, yaitu shooting gripnya Sony. Jadi biar enak dibawa kemana-mana ya. Shooting gripnya Sony, terus gue tambahan lagi ini dasar sales ya, gue disuruh dipromosiin ini apa charging stationnya buat baterainya ini kan. Mas, kalau nggak pakai charging stationnya nanti kameranya cepat rusak kan atau listrikan gitu kan, harusnya chargingnya berbeda. Ya, prep itu bahasa sales tapi gue tergoda. Gue tergoda dan akhirnya gue beli karena waktu itu harganya 600 jadi 300-an ribu, jadi gue pikir ya udahlah beli sekalian karena ya kayak gini pasti penting karena gue tahu banget bahwa kalau mau urusan elektronik pasti urusan listrik itu jadi nomor 1. Oke, jadi gue beli ini totalnya gue semalam beli sekitar hampir 14 juta tapi gue dapat diskon 1 juta, lumayan. Sama diskon ini 500.000, diskon toko ini diskon toko 300.000. Ini nggak ada diskon, sayang banget. Ini full body ya, nggak ada sama kitnya, maksudnya nggak body only. Dan gue dapat sekitar harga total 12.500.000 atau 600, gue kurang tahu. Jadi gue kurang lebih belanja habis segitu, tapi ini gue jamin ini akan worth it banget. Ini akan jadi pelengkap buat kamera gue yang lagi buat syuting ini karena 70D yang gue beli tahun 2013. Desember apa ya? 2012 ya, antara itulah. Gue awal banget kuliah dan ini udah sangat old, tapi masih enak buat ngejain buat nemenin kerja, buat stok foto ataupun bikin video seperti ini masih oke banget 70D itu. Dan gue ini update baru, Sony ZV-E10 yang memang gue udah incer dari dulu dan gue akan kasih tau alasannya di next section. Kenapa gue beli Sony ZV-E10 ini? Karena gue pikir gue adalah microstalker yang saat ini gue males bawa DSLR segede gini. Gue males banget bawa ini kemana-mana. Yang asli yakin gue males banget bawa DSLR. Kemarin waktu ke Bali aja gue mending pinjem kameranya temen, Sony A6000, dan walaupun hasilnya tidak sebagus 70D ya, tapi
gue merasa ringkes banget dan enteng banget. Gue pengen punya kamera yang sekecil HP lah ibarat kata, dan ini sangat kecil banget sebenarnya, ukurannya mungkin kayak iPhone 13 Pro, kurang lebih ukurannya kayak iPhone Pro gitulah. Dan itulah alasan pertama. Alasan kedua kenapa gue beli ini karena dia udah 4K 30 fps. Wow, itu lumayan itu buat bikin footage. Bikin footage tuh kalau pengen cepet lagu kan harus 4K ya, dan gue kalau harus bikin footage pakai HP itu biasanya kena noise dan sebagainya, walaupun masih bisa 4K tapi kayak ya footage dari HP what you expect itu nggak begitu bagus. Jadi gue beli untuk kamera ini untuk footage, dan dia ukuran sensornya udah 24 megapiksel yang dimana ukuran itu cukup untuk jual foto juga, stok foto, karena gue 70D ini yang gue bisa pakai yang udah menghasilkan 10.000 portofolio di satu stok ini udah punya sensor 20 megapiksel dan ini 24 megapiksel, jadi di atasnya 70D, lebih ringkas, fiturnya lebih lengkap, lebih canggih juga, bisa wireless, bisa ada steady shotnya juga, dan lain sebagainya lah. Banyak banget fiturnya, nanti bisa dicek di lamannya Sony langsung. Plus, kenapa gue pengen ambil ini juga karena gue ingin fokus ke bikin YouTube bersama istri gue, Mary, dia juga pengen bikin YouTube. Jadi kalau pakai 70D dan gue masih pakai lensa kit 1855, ini rekamnya masih pakai lensa kit, jadi tangan gue nggak nyampe ini gue masih sekitar 30 cm ke depan kamera, jadi nggak begitu nyampe. Akhirnya ya gue pengen yang lebih dekat aja, mungkin ditaruh di depan ini meja sini dan record bisa karena ini lensanya lebih lebar dan lebih luas ya viewnya, jadi lebih enak. Dan itulah kenapa gue pengen beli Sony ZV-E10 ini. Gue pikir ini sangat worth it banget. Kalau dipikir kekurangannya apa mas? Sebenarnya pertimbangan gue kenapa beli ini dibandingkan kamera-kamera yang lain. Kemarin ada kompetitornya yang gue sempat pertimbangan untuk beli adalah Canon EOS M6 Mark II, itu tahun 2018. Dia udah 30 megapiksel APS-C. Cuman begitu gue lihat video quality-nya, crop factor-nya gede banget, jadi gue nggak begitu suka. Terus GoPro Hero 11 juga gue pikirin, tapi melihat GoPro ya itu beda jenis ya. Jadi kalau mau beli GoPro ya memang harus beli, tapi itu nggak bisa dibandingin dengan ini. Jadi pilihannya adalah lo mau beli GoPro duluan atau mau beli Sony duluan, beli mirrorless duluan maksudnya. Ya gue pikir ya gue cari sensor yang lebih besar aja dah. Nah, akhirnya gue pilih Sony ZV-E10. Dan ada juga pertimbangannya, di atasnya itu ada Canon EOS RP atau mirrorless-nya Canon gitu kan. Gue mikir kalau beli itu full frame, tapi ketika gue pegang bodinya itu terlalu berat buat gue, dan gue rasa kalau dibawa kemana-mana agak ribet ya. Gue jujur gak pengen begitu bawa kamera yang besar-besar, gue pengen bawa yang compact tapi dia powerful gitu, dan ini adalah salah satu jawaban gue setelah menimbang selama hampir setahun lebih. Oke, gitu aja. Kita mulai unboxingnya teman-teman. Ini kameranya cuma satu doang soalnya. Jadi ya gue akan unboxing ala kadarnya. Tapi kalau teman-teman pengen unboxing yang lebih detail mungkin di channel lain aja ya. Gue nggak begitu ingin unboxing detail, dan gue pengen tunjukin apa isinya di dalam ini. Mari kita buka. Ini segelnya kamera udah dibuka sih sama teman-teman yang ada di toko kamera langganan gue nggak mau nyebutin karena ya belum di endorse. Ayolah, di endorse lah. Oke, kita buka. Segelnya udah dibuka. Kardusnya. Gila. Ya ini gue first time unboxing sendiri ya. Kita buka. Ini ada kartu garansi yang sangat penting karena ini garansinya 3 tahun. Jadi Oke, punya untuk punya garansi 3 tahun sampai 2025. Ini manual book dan lain sebagainya. Ada manual booknya pun taruh sini aja biar ini nggak begitu penting kan. Tuh. Oke, selanjutnya, jadi kita dapat ini cat apa ya? Gue bukan orang yang tech geek banget ya, jadi gue nggak begitu ngerti asalnya istilahnya. Cuman ini buat bulu kucing yang di atas sound karena biar dia nggak noise kalau kena angin, nggak bunyi gitu kan kalau kena angin.
Terus kita dapet kabel untuk mencolok, tapi sayangnya nih ujungnya ini berbeda ya dari yang di Indonesia, jadi gue harus beli konverternya nanti. Terus ini kabel lagi. Kenapa ada 2 kabel ya? Gue nggak tahu ini kenapa ada 2 kabel. Ya udahlah ya, ada 2 kabel. Terus ini ada USB to USB Type C. Bentar dulu. Ini ada kabel lagi. Kabelnya ada 3 dan dengan colokan yang berbeda-beda ya teman-teman. Jadi ini ujungnya sama semua. Apa namanya? Ini bisa kelihatan nggak sih? Fokusnya masih ke muka gue. Nah ini nggak enaknya nih kalau pakai 70D fokusnya ke muka semua. Jadi kayak produk showcase agak susah. Tapi intinya ini, masa gue harus tutupin gini kan nggak enak ya. Jadi ini ujungnya sama semua dengan tipe-tipe colokan yang berbeda. Jadi gue paling cuma pakai satu doang, pakai yang ini doang. Ya, sisanya mungkin gue taruh di dus aja. Oke, gue dapat stripe ya ini ya, Sony atau tulisannya. Oh iya. Sony ini ya oke lah. Terus gue dapat apa ini? Oh ini buat ngecharge. Jadi dia adapternya buat ngecharge. Ya ini tadi yang dicolokin, mau pilih colokan yang mana karena kita dapat 3. Jadi gue ya ini buat ngecharge saja. Tapi kan gue ngecasnya pakai ini ya, yang tadi gue beli aksesorisnya. Nanti kita unboxing sekalian di sini aksesorisnya setelah kamera selesai. Kemudian ada juga baterainya. Baterainya kecil banget dibandingin baterai Canon 70D gue yang udah soak banget. Ya ini kecil banget. Harganya kemarin tuh 900.000 untuk satu baterai. Mungkin gue akan beli baterai tambahan kalau misal gue membuat vlog nantinya kalau udah lagi traveling ya. Tapi ya baterainya kecil. Katanya nggak begitu lama, ada sekitar 300 atau 400 shutter. Baterainya habis dan ya baterainya cukup compact dibandingkan 70D gue. Dan yang terakhir, wah ini yang ditunggu-tunggu, kameranya masih dalam ini. Gue nyuruh unboxingnya kemarin Masnya tolong dimasukkan sesuai dengan apa yang di awal buka karena gue pengen bikin video unboxing. Dan ini dia kameranya. Wih keren ya. Jadi ringan banget dibandingin 70D ya. Iya jelas mirrorless dibandingkan dengan apa namanya DSLR ya pasti lebih ringan. Bodinya lebih kelihatan solid. Gue nggak beli yang warna putih karena warna putih bagus tapi gampang kotor. Gue mikir ya. Jadi gue bukanlah fans untuk kamera yang berwarna putih. Takutnya kotor dan dia banyak banget speknya. Ini kalau sakit dan bisa diganti. Gue belum pernah. Ini bisa diganti di sini gitu kan, nanti bisa diganti. Terus juga ini layarnya udah flip. Jadi ini yang gue cari karena kebanyakan kan flipnya ke atas atau ke bawah ya, itu agak gue nggak ngerti esensinya. Gue pertama beli kamera 70D ini bisa flip ke depan seperti ini. Jadi kalau gue ngelihat kamera yang flipnya ke atas atau ke bawah, itu buat gue itu agak aneh karena memang dari awal gue pegangnya udah kamera yang dengan layar flip seperti ini. Jadi kalau gue harus ya itu ya malas banget gitu kan. Terus ini bisa di flip. Flipnya aja masih berasa ya, masih perawan banget. Ya beda dengan 70D. Kayaknya gue jelek-jelekin 70D gue deh. Sorry ya. Oke. Nah ini soundnya udah lihat yang tadi kita coba pasang tadi catlipnya. Gue cat apa gue nggak tahu ya, catlip gue nyebutnya. Karena gue ingatnya catlip makanan kucing. Nah ini gue tinggal dipasang di sebelah sini dan tada, ini bisa buat anti angin ya. Dan ya wow keren banget. Kita masukin baterainya. Kita coba masukin baterai. Wih, dalamnya sangat keren, solid menurut gue. Kita coba masukin, kita lock, kita nyalain. Wih. Kok gelap? Oh, ininya belum dilepas. Ya, sayang sekali gue pengen rekam ini, tapi ya ini ada banyak banget efeknya, ada sound ada soft skin, ada manual, ada creative mode dan sebagainya. Ini production case-nya juga nyala, jadi kalau dia
kita naruh barang kayak seperti ini, kedepannya dia akan fokus ke sini. Jadi kalau mau bikin YouTube yang kayak makeup gitu nggak perlu untuk nutupin muka kayak gue pakai 70 ini harus nutupin muka ya. Nah ini kan baru bisa tuh, tetap kelihatan muka gue. Ya, ini kameranya, gue nggak sabar untuk pakainya. Habis ini gue mungkin akan bikin videonya. Gue rencana mau bikin vlog pakai ini. Kita mau coba juga apa kurang dan lebihnya vlog ini. Gue masih belum tahu tadi. Ya kita lihat aja seperti apa. Karena gue reviewer pemula, gue belum pernah review video produk apapun, dan ya ini bakal jadi video yang gue nggak tahu apakah teman-teman dapat maknanya apa enggak. Tapi ya kalau nggak dapet ya cari video yang lainnya, itu nggak apa-apa. Ini adalah shooting gripnya. Wih, shooting gripnya ini harganya mahal aslinya, 1.700.000, cukup mahal untuk ukuran benda segede ini. Tapi ini bahannya sangat bagus sekali, ringan, dan dia bisa buat ditaruh di mana-mana gitu kan, ditaruh ini. Jadi dan dia udah ada beberapa fungsi yang terlihat mungkin di sini. Gua ya agak susah untuk shoot ini. Ada record, ada zoom in, zoom out, ada foto juga, ada defaultnya satu, dan ada lock dan sebagainya. Dan ini bisa muter-muter, bisa di tilt up, tilt down dan sebagainya. It's good. Tapi harganya cukup mahal. Gue kira harganya sekitar berapa ratus ribu, ternyata 1.700.000. Tapi luckily gue dapat diskon 500.000. Isinya cuma kayak gini aja. Karena baterainya udah kepasang, dan baterainya ini bentuknya kayak baterai jam. Jadi kalau misal habis gue harus beli baterai jam. Ini yang gue beli. Dan yang terakhir kita unboxing adalah charging stationnya. Kita coba lihat isinya apa aja. Gue kemarin agak lupa. Kemarin dibuka, kapan gue lupa isinya apa aja. Ya, another kabel. Jadi gue punya 4 kabel. Buat apa? Ini kabelnya sama ujungnya buat Indonesia ya. Sama ini kan buat US, ini Thailand kalau nggak salah, Europe, US sama ASEAN. Dan ini ini kabelnya keuntungannya dia lebih panjang dibandingkan kabel yang ada di pocket kamera. Ya lumayan lah buat koleksi kabel. Ya. Dan kita lihat ini adalah apa ini? Apa ini? Oh, buat ini kan? Oh iya, ini buat ini tempat yang ada di sini. Ternyata mungkin masnya semalam yang gue beli salah untuk masukinnya. Tapi ini hasilnya adalah tempat buat masukin shooting gripnya Sony. Kita masukin Sony. Kita masukin CD, oke. Dah, ya. Gue tinggal beli tas yang buat kamera aja. Dan ini terakhir adalah dudukan apa ini? Ya, dudukan chargernya. Pada 300.000 untuk seperti ini, dan kabel yang sangat panjang tadi. Gue punya 4 kabel, itu gue agak-agak bingung ya, harus dikasih 4. Tapi oke lah, mungkin sampai akan berguna. Oke, gitu aja teman-teman. Ini sisanya cuma manual book aja yang tidak perlu untuk ditujukan. Di dalam kardusnya masih ada manual book. Dan ya gitu aja untuk unboxing kali ini. Sungguh unboxing yang gua nggak yakin ini faedah buat teman-teman, tapi kurang lebih kalian tahu lah isinya apa. Dan next gua akan bikin video pakai ini. Gua akan pensiunin 70D gua untuk bikin video. Jadi kita lihat hasil kualitinya apakah akan meningkat, dan AdSense gua apakah akan meningkat juga. Gitu aja teman-teman. Thank you. Kalau mau tanya-tanya silahkan tuliskan di kolom komentar, atau mungkin saran kritik juga boleh tulis di kolom komentar. Kalau mau request video tentang Sony ZV-E10 juga silahkan tulis di kolom komentar, gue nanti bikinin deh. Kalau gue udah punya 2 kamera, jadi gue lebih enak kalau mau syuting antar kamera gitu ya. Gitu aja teman-teman. Thank you buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Ini udah sekitar 20 menit. Nanti gue mungkin akan cutting beberapa video biar lebih singkat. Gitu aja. Thank you semuanya. Kita jumpa di video selanjutnya. Bye.